Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah
atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know
sit close to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship you. We worship you, Lord. Angkat suaramu sembah Dia, We worship tinggikan namanya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. selama-lamanya. Haleluya, haleluya. We worship you, Lord. Terima kasih Yesusku. We worship God. We worship you, Lord. So here I bow to leave you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. One more time. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever
kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praise
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh Jesus, for your name is great and greatly to be praised. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, Jemaat HOG di Ambon dan Jemaat CK9 di semua cabang di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali pada hari ini melalui online untuk bisa membagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan sharing dengan judul khotbah kuasa pengucapan syukur. Saudara, pengucapan syukur itu adalah berbicara tentang sikap hati. Dan kabar baiknya bahwa pengucapan syukur itu tergantung dan dibawa kontrol kita, atau itu adalah pilihan kita. Pengucapan syukur merupakan sesuatu yang memampukan kita untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang terjadi akibat daripada pandemi COVID-19. Ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ayat ini atau ayat yang baru kita baca ini adalah ajakan untuk kita mengucapkan syukur senantiasa atau di dalam segala hal. Alasan untuk kita mengucapkan syukur di sini jelas dicatat bahwa sebab itulah
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Berarti mengucapkan syukur itu adalah kehendak Allah. Tentu kita semua rindu untuk melakukan kehendak Allah, Bapa kita. Salah satunya adalah mengucapkan syukur senantiasa atau mengucapkan syukur di dalam segala hal. Nah, saudara, arti mengucapkan syukur dalam segala hal, ayat pembacaan kita mengajarkan kita untuk mengucapkan syukur di dalam segala hal. Artinya, dalam keadaan apapun, kita harus tetap mengucapkan syukur. Tentu itu bukan perkara yang mudah. Semua orang pasti bisa bersyukur manakala keadaannya semua lancar. Keluarga baik-baik, tidak ada masalah, semua sehat-sehat. Semua orang bisa mengucapkan syukur. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk dapat mengucapkan syukur di dalam segala hal. Artinya dalam keadaan segala hal yang mungkin secara pikiran manusia sulit untuk kita dapat bersyukur. Mungkin kita dalam keadaan yang dalam kesesakan, dalam keadaan yang sangat tidak mungkin kita bersyukur. Tapi firman Tuhan berkata untuk bersyukur senantiasa. Saudara, saya percaya kalau Tuhan memberi perintah, pasti Tuhan memberikan kemampuan untuk kita melakukan firman-Nya. Yang menulis surat ini, 1 Tesalonika ini adalah Paulus. Dia bukan hanya mengajarkan kita dalam pengajaran dalam ayat ini, tapi dia sudah mempraktekkan apa yang diajarkan. Saudara, dia tidak putus asa, beberapa kali mengalami masalah, bahkan masuk di dalam penjara. Dan dia menulis ayat ini itu di dalam penjara. Saudara, tapi dia mempraktekkan bahwa tetap bersukacita, bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, saudara, sebetulnya kalau kita mau jujur kepada Tuhan, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah karena Dia telah menyelamatkan kita. Secara rohani kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan. Dan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Dia mengampuni kita, segala dosa kita dihapuskan, dan Dia menjadikan kita orang yang layak untuk menerima kehidupan kekal di surga. Saudara, demikian juga kesehatan jasmani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu hal yang patut kita mengucapkan syukur. Kesimpulannya, ucapan syukur itu sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan bahwa kita pribadi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang telah memberikan banyak hal dalam hidup ini, tapi kita juga bahwa di balik mengucapkan syukur ada kuasa Tuhan. Kuasa mengucapkan syukur. Saudara, mengucapkan syukur senantiasa, itu anjuran Tuhan. Dan kita lihat apa sih, ada kuasa apa sih di balik pengucapan syukur. Saya akan bagikan ada 5 poin. Kalau kita bersyukur, yang pertama, ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Ayatnya di dalam Mazmur 104 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, saudara, dikatakan di sini kalau kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan kita harus senantiasa mengucapkan syukur. Saudara, di dalam hadirat Tuhan itu ada kebaikan Allah. Semakin hati kita berlimpah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Allah dicurahkan ke dalam hidup kita. Nah, saudara, berkat dan kebaikan Tuhan, saya umpamakan seperti di gambar ini. Seperti air di dalam sebuah bak penampungan air. Bak yang ada di sini itu adalah bak yang sebesar bola dunia. Dan iman Anda atau iman Anda, saudara dan saya, seumpama saluran pipanya. Dan
Untuk mengalirkan air itu kita mengucapkan atau mengucap ucapan syukur itu adalah keran pembukanya. Nah, saudara perhatikan di sini. Ada bak penampung air sebesar bola dunia. Ada pipa, itu yang menggambarkan berkat, kemurahan, kasih karunia Tuhan. Yang pipanya itu menggambarkan iman. Dan keran itu adalah ucapan syukur. Saudara kita, Tuhan punya berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kebaikannya, kemurahannya, berkat dalam segala hal. Dan iman kita itu yang bisa menyalurkan berkat itu mengalir dalam hidup kita. Tetapi kalau kerannya tidak dibuka, maka berkat kemurahan itu tidak akan mengalir dalam hidup kita. Keran itu waktu kita mengucapkan syukur. Semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman kita, dan semakin besar iman kita, maka semakin besar berkat dan kemurahan Tuhan yang dialirkan ke dalam kehidupan kita. Wow. Jadi kita perhatikan di sini. Berkat Tuhan sudah sediakan. Kemurahan, kebaikan Tuhan. Waktu kita miliki iman, tapi tanpa pengucapan syukur, itu berkat itu tidak akan mengalir. Karena kerannya belum dibuka. Waktu kita mengucapkan syukur, berarti kita buka keran itu dan berkat itu mengalir melalui pipa iman kita untuk kita nikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakanlah segala kebaikannya." Saudara, cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan menggantikan kata-kata kita yang mungkin penuh dengan keluh kesah, sungut-sungut, ngomel, kata-kata yang kasar dan menuntut dan memaksa kehendak sendiri. Itu harus kita ganti dengan kata-kata ya doa syafaat dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi yang pertama Tuhan mengajarkan kita bahwa mengucapkan syukur itu membawa kita ke hadapan hadirat Allah, dan di dalam hadirat Allah itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, ucapan syukur itu melahirkan mujizat pelipat gandaan. Saudara, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Alkitab berkata bahwa Yesus mengucapkan syukur dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan dan membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Ayatnya di dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 14. Saudara perhatikan apa yang saya akan bacakan ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, saudara perhatikan, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk itu. Demikian dibuatnya ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata-kata kepada murid-muridnya, "Kumpullah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulnya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya itu, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dunia ini." Saudara, kisah ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan saudara atau apapun yang Anda miliki, nikmatilah, pakailah dengan hati yang melimpah dengan pengucapan syukur, maka Allah akan melipat gandakan dan mencukupi segala kebutuhan kita dalam kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, seringkali orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, hidupnya mungkin belum habis bulan, uangnya sudah habis. Apa yang mereka miliki itu mereka kurang bersyukur. Mereka berkeluh kesah, bersungut-sungut. Itu tidak seperti apa yang Tuhan ajarkan. Apapun yang ada di tangan kita, seberapa besar apapun yang kita miliki, Tuhan ajarkan kita hari-hari ini,
bahwa kita harus nikmati dan pakailah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Dan akan terjadi, Tuhan akan melipat gandakan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya, keadaan kita, apapun keadaan kita, mungkin tidak mencukupi seperti apa yang kita inginkan. Janganlah bersungut-sungut, tapi belajarlah untuk mengucapkan syukur. Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur akan terjadi pelipat gandaan. Yang kedua dari ayat ini, saya mendapatkan bahwa ucapan syukur berkaitan dengan kemurahan hati. Ucapan syukur seringkali disertai dengan pemberian penyembahan. Saudara, jika saudara ingin mengalami atmosfer pelipat gandaan, saudara harus menaikkan ucapan syukur dan diikuti dengan tindakan memberi dengan murah hati. Wow, saudara lihat waktu roti dilipat gandakan dari 5 roti 2 ikan itu dilipat gandakan menjadi banyak. Tuhan bukan pakai untuk dirinya sendiri, bukan untuk murid-muridnya, tapi dibagikan kepada orang-orang yang ada di situ. Artinya mengucapkan syukur itu harus dilanjuti dengan tindakan untuk memberi. Kitab Amsal berkata orang yang bermurah hati berbuat baik untuk dirinya sendiri. Nah, di dalam ayat ini kita belajar bahwa selain mengucapkan syukur, waktu kita mengalami pelipat gandaan, itu bukan untuk diri kita tapi kita membagikan kepada orang lain. Nah saudara, ada pepatah Cina yang mengajar kita begini. Kalau mau bahagia 1 jam, katanya pergilah tidur siang. Mau bahagia 1 hari, pergilah memancing. Mau bahagia 1 bulan, katanya pergilah berbulan madu. Mau bahagia 1 tahun, terima warisan. Tapi mau bahagia seumur hidup, menjadi berkat untuk orang lain. Melayani orang lain. Saudara mau bahagia, saudara harus membagikan hidup saudara kepada orang lain. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Yohanes 11 ayat 40-44. Ini cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Wow, mengucapkan syukur itu mengaktifkan kuasa kebangkitan. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mungkin tidak mati secara fisik. Tetapi tanpa sadar ada yang mati di dalam diri saudara. Waktu Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa, janganlah engkau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Tapi setelah mereka makan karena tipu daya ular, mereka tidak mati. Tapi Yesus katakan bahwa makan akan mati. Memang tidak mati secara fisik, tapi ada yang mati di dalam diri mereka. Apa yang mati? Rohnya mati. Semangatnya mati, passionnya mati, imannya mati.
masa depannya mati. Mungkin hari-hari ini keadaan saudara seperti itu. Roh saudara tidak berkembang, saudara passion saudara, semangat saudara juga tidak ada gairah untuk hidup. Tidak ada pengharapan, tidak ada iman, tidak ada masa depan. Nah saudara, kuncinya supaya saudara bisa bangkit dari kematian secara rohani. Bangkit kematian secara jiwa saudara. Itu dengan mengucapkan syukur. Maka saudara akan melihat, saudara akan meraih kemenangan itu kembali. Ada yang menulis begini, kebangkrutan yang terbesar di dunia ini, itu menimpa orang yang kehilangan antusiasme, kehilangan semangat hidup. Biarkanlah seseorang kehilangan apapun juga, kecuali antusiasme, maka dia akan bangkit meraih sukses itu kembali. Saya mau ingatkan saudara, jangan sampai semangat saudara mati di dalam tekanan-tekanan hidup hari-hari ini. Saudara harus menjaga passion saudara. Saudara harus jaga pengharapan saudara. Dengan apa? Selalu mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah saudara, ada saat-saat kita memang mengalami hari Jumat. Artinya hari penderitaan, hari kesusahan, hari kesakitan, kesedihan, air mata, gelap. Dan nampaknya tidak ada jalan keluar. Namun saya mau mengajak saudara, jangan kehilangan iman. Untuk percaya dan tetap harapkanlah yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan saudara. Anda akan dibawa Tuhan pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan, hari kemenangan, hari keselamatan. Wow, jadi jangan sampai saudara tertekan, sampai saudara mati secara rohani, dan saudara mau melawan itu adalah dengan selalu mengucapkan syukur. Bersyukur kepada Tuhan, memuji kebesarannya, saya percaya saudara akan keluar sebagai pemenang. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak akan lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, kisah ini menyatakan kebenaran bahwa tanpa pengucapan syukur kita tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ucapan syukur adalah bukti daripada orang percaya. Ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk melihat kemuliaan Allah, keajaiban dan mujizat Allah. Sebab ucapan syukur adalah cara membangun atmosfer kerajaan Allah. Yang keempat, ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Saat Daud berada di Gua Adulam bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah, ia mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran dari ucapan syukur. Di dalam Mazmur 57 ayat 8 sampai ke 12. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, mengucapkan syukur, menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup kita. Daud menulisnya dalam kitab
Mazmur ini dengan kuasa ucapan syukur di saat dia mengalami pergumulan yang berat dengan orang-orang yang bermasalah di dalam gua adulan. Nah saudara, saya mengajak saudara dalam pergumulan yang berat apapun, saudara jangan lupa mengucapkan syukur. Maka Tuhan akan memberikan datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup kita. Yang kelima, ucapan syukur merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Artinya waktu kita mengucapkan syukur, itu sama dengan kita menyerahkan pergumulan kita, masalah apapun yang ada dalam hidup kita, kita setuju dengan Tuhan, kan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik di balik semua peristiwa yang kita alami. Dan yang kedua, bahwa itu artinya kita berserah sepenuhnya. Kita tidak mengomel, kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Kita mau mengalir seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan selanjutnya, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hidup kita. Meninggikan atau meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Wow, artinya kita menghargai atau kita menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini adalah suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Ayatnya berkata di dalam firman Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan ada banyak lagi hal yang bisa kita peroleh di balik ucapan syukur. Nah saudara, sesulit-sulit apapun pergumulan yang telah kita hadapi, Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat ke-6, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia lanjuti dengan ayat selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Artinya, apapun yang kita alami, jangan kita khawatir. Tapi kita menyerahkan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ada lagi kata syukur di sini. Artinya, pergumulan seberat apapun, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan bahwa mengucapkan syukur itu adalah skill atau keterampilan. Karena ucapan syukur itu adalah skill atau keterampilan, maka mengucapkan syukur itu bisa kita pelajari dan bisa kita latih dalam hidup kita. Latih dan belajarlah bersyukur dengan menaruh perhatian kepada kasih Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah dalam hidup kita ini. Ingat satu persatu kebaikan Allah yang Tuhan yang Dia kerjakan melalui orang-orang di sekeliling kita, dan ajar kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita perlu melihat ke belakang untuk bersyukur. Berterima kasih atas semua perkara yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus bersyukur, berterima kasih atas semua hal yang kita alami dalam hidup ini. Percaya tidak ada rencana Tuhan yang salah. Ingat, Allah tidak pernah berniat jahat kepada kita. Masalahnya adalah seringkali kita tidak mampu memahami jalan-jalannya Tuhan. Tetapi biarlah kita mau belajar untuk memahami semua rencana dan jalan-jalan Tuhan bagi kita.
Dan ucapan syukur juga itu membuat kita sehat dan awet muda. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur yang bisa merubah sikap hidup kita dan juga bisa memenangkan orang lain. Ada kisah seorang istri yang sudah berdoa lebih dari 10 tahun kepada suaminya yang sama sekali di luar harapannya. Suaminya itu suami yang tidak bertanggung jawab, suka pemabuk, penjudi, segala ada di milik dia. Dan pulangnya selalu larut malam. Dan dia sudah berdoa lebih dari 10 tahun. Suaminya ini tidak pernah berubah. Lalu satu kali dia konseling kepada seorang pendeta, hamba Tuhan. Hamba Tuhan bilang, jangan engkau berdoa. Mulai hari ini engkau bersyukur atas keadaan suami yang saudara alami. Dia bilang, mana mungkin saya bersyukur terhadap keadaan suami yang begitu bejat. Tapi hamba Tuhan itu belajar bersyukur. Mulai dari doa saudara bersyukur. Saya terima kasih Tuhan untuk suami yang kau berikan kepada saya. Saya berterima kasih meskipun dia tidak bertanggung jawab, dia pemabuk, dia pokoknya segala macam hal yang tidak layak dilakukan sebagai seorang suami. Tetapi saya mau tetap bersyukur kepada dia. Dia lakukan itu mungkin dengan hati yang berat. Dia lakukan, dia berdoa. Beberapa waktu kemudian sikap dia berubah. Dia bisa menerima keadaan suaminya itu dan dia mulai melayani suami dengan cara yang berbeda. Kalau tadinya suaminya pulang, mungkin bisa ketuk pintu lebih dari setengah jam, dia tidak buka. Tetapi begitu hatinya penuh dengan pengucapan syukur, dia menerima keadaan suaminya apa adanya. Dia punya sikap berubah. Dia tunggu suaminya belum pulang, dia tidak tidur. Dia siap begitu suaminya ketuk pintu, dia buka pintu. Dia siapkan air panas, dia tanya sudah mandi belum, dia siapkan makanan. Dan dia melayani suaminya dengan secara baik. Dan tidak bersungut-sungut. Dia berterima kasih atas suami yang meskipun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia meresponi dengan sikap bersyukur. Saudara, berjalan lebih dari 3 bulan. Suaminya bertobat. Karena begitu suaminya melihat sikap istrinya berubah, dia bilang, saya ini orang yang berdosa. Saya begitu bejat. Tapi istri saya begitu baik melayani saya. Dan akhirnya dia bertobat. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Hari ini saya mengajak saudara, apapun keadaan saudara, apapun tekanan-tekanan hidup saudara yang membuat saudara dalam kesesakan, jangan berkeluh kesah, jangan mengomel, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahi orang lain, jangan marah-marah, tapi ucapan syukur. Ucap syukur kepada Tuhan. Semua yang Tuhan buat itu baik. Dan ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Kuasa terjadi, kuasa pelipat gandaan, kuasa untuk pemulihan, kuasa untuk membangkitkan kehidupan kita yang mati secara rohani. Ada kuasa yang luar biasa. Hari-hari ini saya mengajak jemaat dan semua pemirsa yang mendengar bahwa hadapi semua tekanan-tekanan yang terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak mengomel, dengan tidak kesal, dengan tidak marah, tetapi bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita nyanyikan lagu itu dan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam Segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, ribikarabasheteriaralabu. Saudara, renungkan kebaikan Tuhan. Dia telah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya binasa, karena kita semua berdosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, Dia menanggung segala dosa kita. Kita diselamatkan. Kita dipersiapkan untuk bersama-sama Dia di dalam hidup yang kekal di surga. Ajar kami, ajar Tuhan, memikirkan semua kebaikan Tuhan. Kita diberi kesehatan, diberikan kehidupan yang baik untuk menikmati hidup ini. Tidak pantas untuk kita berkeluh kesah. Tidak pantas untuk kita bersungut-sungut. Ajar Tuhan setiap kita, setiap orang yang mendengar firman ini, untuk selalu bersyukur. Bersyukur terhadap segala hal, itu baik maupun tidak baik. Karena Engkau tidak pernah salah di dalam hidup kami, Tuhan. Bersyukur atas keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ada kuasa untuk memulihkan, kuasa yang membangkitkan, kuasa perlipat gandaan Tuhan. Ajar kami bersyukur. Mungkin kita dalam keadaan kekurangan, atau kita dalam keadaan yang pas-pasan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Tuhan berjanji Dia akan melipat gandakan. Dan Dia akan memenuhi, mencukupi segala kebutuhan kita dalam kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami, kalau selama ini mungkin kami lebih banyak bersungut-sungut. Lebih banyak Tuhan menyalahkan. Mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tapi ajar kami mulai hari ini untuk senantiasa bersyukur apapun keadaan kita. Karena Engkau punya rencana yang indah. Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini
merubah paradigma kita, merubah mindset kita, merubah sudut pandang kita terhadap kehidupan ini, Tuhan. Untuk kita tetap bersyukur di dalam segala hal, baik maupun tidak baik. Karena rancangan-Mu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di Ambon, di Jakarta, Engkau berkati mereka. Kalau selama ini mungkin mereka bersungut-sungut, Tuhan ampuni mereka. Ajar mereka mulai hari ini, dari mulut mereka selalu mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur, kata-kata syukur, ucapan syukur yang keluar dari mulut mereka. Kami percaya ada kuasa yang luar biasa akan melawat setiap orang yang bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan, supaya mereka terus bersyukur dalam hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara yang ada di rumah. Hari ini saya mengajak kita semua sama-sama untuk berdoa syafaat. Mari saudara sama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, anugerah yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai, Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan mereka. Mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun setiap pergumulan dari setiap umat Tuhan, kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati, Engkau buka jalan. Tuhan tolong setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka. Damai sejahtera ada atas setiap umat Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa buat bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia. Diberkatilah kota kami. Damai sejahtera ada atas bangsa dan kota ini. Kami percaya perlindungan Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur para setiap para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang ada di bangsa ini, kami percaya Tuhan Engkau tolong, Engkau sertai ya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap gereja-gereja Tuhan, buat setiap para hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah gereja-gereja Tuhan semakin bersatu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang sudah menabur hari ini. Bapa, Engkau memberkati setiap persembahan yang mereka tabur, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, apapun yang mereka sudah tabur. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur segala kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 91 tergenap atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Sebelumnya kami berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu memberkati kami semuanya. Kiranya Engkau pun menyertai selalu dalam hidup ini, menuntun, memimpin dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita
sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.